Senin siang 16 Juni 2025. Desa Uning Sigugur di Aceh Tenggara yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi teriakan dan tangis histeris. 5 jasad tergeletak bersimbah cairan merah di 3 rumah berbeda. Ada seorang bocah, 2 remaja putri, seorang pemuda, dan seorang lelaki tua. Tubuh mereka penuh luka. Sebagian dari mereka seketika. Satu korban lainnya, seorang ibu rumah tangga, terbaring kritis di rumah sakit dengan luka menganga di kepalanya. Pelakunya hanya satu orang, seorang pemuda berusia 21 tahun, berinisial AS. Ia bukanlah orang asing. Ia juga bukan perampok atau orang luar. Ia adalah keponakan dari korban, saudara kandung. Sebenarnya apa motif dari kasus ini? Dan bagaimana kronologinya? Tak perlu berlama-lama, mari kita bahas di Banyak Tahu bersama Ayu Biru. Enam warga di Aceh Tenggara menjadi korban hingga menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat. Polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri, sedangkan motif masih diselidiki. AS tumbuh dalam kondisi miskin dan terpinggirkan. Sejak kecil, ia hidup di pondok yang berada di tengah kebun yang letaknya terpencil dekat dengan pegunungan. Jauh dari pusat desa, tanpa listrik, dan tanpa teman sebaya. Ia hidup hanya dengan ayah dan ibunya, terasing dari keluarga besarnya. Bukan karena mereka yang memiliki kehidupan itu, tapi karena mereka diusir dari tengah-tengah keluarga mereka sendiri. Beberapa tahun silam saat keluarga AS masih bermukim di Kabupaten Bener Meriah, karena urusan warisan, ayah AS pernah berseteru dengan keluarga besarnya, khususnya paman dan sepupu-sepupunya. Perseteruan itu berbuntut pahit. Ayah AS dikeroyok, dipukuli, dihina, lalu diusir dari kampung dan dipaksa tinggal di tengah kebun yang jauh dari pemukiman. Sejak saat itulah cerita itu menjadi kisah luka yang terus diulang oleh sang ibu di rumah mereka sebagai cerita pengantar tidur yang syarat akan dendam. Pamanmu dan sepupu-sepupumu itu di desa hidup dengan mapan dan nyaman. Mereka hidup enak seperti itu karena menyingkirkan ayahmu, nak. Kata-kata itu seperti pupuk yang menyuburkan kebencian dan dendam di dalam dada AS. Hidup di pondok kebun di pegunungan menumbuhkan stigma yang buruk oleh anak-anak sebayanya. Ia dijuluki sebagai anak gunung. AS sering dicemooh soal pakaian kusam dan bau karet ketika turun ke sekolah dasar. Dan dari situlah dendamnya makin bertambah. Bukan hanya membela ayah, tetapi memulihkan harga diri keluarga. Ia meyakini bahwa kemiskinan dan kehinaan keluarganya adalah akibat dari penghinaan para paman dan sepupu-sepupunya. AS tak langsung membalas perlakuan keluarganya setelah diusir bertahun-tahun yang lalu. Ia menyimpan dendam itu dalam dadanya. Ia mengamati, mempelajari, dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Hingga pada suatu hari, 2 hari sebelum tragedi itu terjadi, rombongan keluarganya lewat di depan pondok kebun. Waktu itu sedang musim durian. Mereka datang ke kebun untuk memetik durian. Dan kedatangan mereka diwarnai dengan tawa dan sukacita. Namun, seorang dari mereka berkata pada AS, "Hei anak kebun, jangan ikut-ikutan." Kalimat itu mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi AS, kalimat itu adalah pisau yang menambah dalam luka batinnya. Ia merasa harga dirinya kembali diinjak. Dadanya panas. Dan sejak saat itulah ia memutuskan saatnya membalas dendam. Ia menyiapkan parang, pisau, batu asah, lampu senter, garam, dan air minum. Ia bukan hanya akan menghabisi mereka, tapi juga berencana bertahan hidup di hutan setelahnya. Ini bukanlah kemarahan sesaat. Ini adalah rencana yang telah lama ditanam. Senin 16 Juni 2025. Siang itu, AS meninggalkan pondok. Ia berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan setapak menuju desa. Nafasnya terengah-engah menahan amarah. Tekadnya sudah bulat. Dendam itu harus dituntaskan hari itu juga. Pada pukul 13.20, AS tiba di rumah Laura dan Fajri di desa Uning Sigugur. Laura merupakan sepupu AS. Ia adalah siswi SMP yang ceria. Dan Fajri juga merupakan sepupu AS yang masih berusia 4 tahun. AS masuk rumah itu.
Saat itu, Laura sedang menonton TV sementara Fajri tertidur pulas di sampingnya. Melihat kedatangan AS dengan sebuah parang di tangan kanannya, Laura begitu ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan tangan kemudian mengambil posisi telungkup. Tanpa banyak bicara, AS langsung mengayunkan parang tepat di bagian tengkuk Laura. Parang itu diayunkan sebanyak 3 kali di tempat yang sama, membuat cairan merah muncrat memenuhi ruangan. Laura tewas dengan luka menganga yang mengerikan. Setelah itu, tanpa kasihan, AS langsung melayangkan parang tersebut di kening Fajri. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali secara brutal. Fajri yang merupakan sepupunya sendiri, tewas di tempat. Pada pukul 13.30, AS melangkah menuju rumah Elviana yang juga merupakan sepupunya. AS masuk ke rumah dan mendapati sepupunya yang masih SMA itu sedang bersolek di depan kaca. Tanpa banyak kata, parang itu secepat kilat menebas bagian leher Elviana. Seketika cairan merah menggenang di lantai dan Elviana mengembuskan nafas terakhirnya. Waktu itu pukul 13.40. Seorang tetangga bernama Matia berusia 45 tahun mendengar teriakan Elviana dari rumahnya. Matia berlari ke rumah Elviana dan mencoba mencegah. Namun naas. AS malah mencocok kepala Matia meninggalkan luka menganga. Perempuan itu kritis. Namun beruntung ia masih selamat. Matiahlah satu-satunya korban selamat dalam peristiwa memilukan ini. Saat itu waktu menunjukkan pukul 13.45. AS mendatangi rumah Nayan Basri dan Hidayat. 2 orang yang ia anggap paling bertanggung jawab atas kehinaan ayahnya dan kemiskinan yang keluarganya rasakan. Nayan Basri adalah pamannya sendiri. Ia adalah seorang petani yang cukup berada dan dihormati di kampung. Sedangkan Hidayat adalah sepupunya. Bekerja membantu kios pupuk orang tuanya. Ia adalah pemuda yang rajin ke masjid. AS masuk rumah itu, keduanya tanpa ampun. Nayan tewas di tempat. Sedangkan Hidayat sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Setelah mendebar maut, AS lari ke hutan. Selama 8 hari, AS menjadi buron. Ia bertahan hidup di gua dan tidur di balik semak. Pada malam hari ketika perutnya terasa begitu lapar, ia turun ke desa untuk membeli mie instan di warung. Kemudian ia kembali lagi ke dalam hutan. Polisi menyisir area lereng Gunung Dalam, menyebar foto kepada penduduk setempat, dan memperluas pencarian. Akhirnya, pada Senin malam 23 Juni 2025, AS ditangkap di desa Kute Majile. Ia ditangkap saat sedang berjalan menuju rumah pamannya yang lain. Ia tidak melawan. Parangnya masih dibawa. Polisi juga menemukan barang-barang yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Awalnya polisi tidak percaya bahwa aksi keji itu dilakukan oleh orang yang berpikiran waras. Polisi menduga pelaku mengalami gangguan jiwa, sehingga bertindak di luar batas kemanusiaan. Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya gangguan jiwa pada diri AS. Ia dinyatakan sehat secara kejiwaan. Semua ini dilakukan murni karena kesedihan dan luka batin yang begitu mendalam. Tragedi ini bukan hanya soal kekerasan. Ia adalah cermin dari luka yang tidak disembuhkan, dendam yang diwariskan, dan kemiskinan yang membusuk dalam diam. AS bukan pembunuh berdarah dingin dalam bayangan umum. Ia adalah anak yang tumbuh dengan cerita kebencian, tanpa ada yang datang memeluk dan menyembuhkannya. Kini 5 nyawa telah terenggut. 1 lagi sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan seorang anak muda akan menghadapi pengadilan atas kemarahan masa lalu yang ia anggap sebagai warisan. Kini ia ditahan di Polres Aceh Tenggara. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 80 UU Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Untuk sobat banyak tahu dimanapun kalian berada, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk. Tetap sehat dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.